Halo saudaraku, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, pada saat ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan minggu lalu, yaitu apakah dengan cukup berbuat baik kita masuk surga, saudara? Nah, ini pertanyaan ini, saudara, banyak yang memiliki yang dikonsepkan kepada manusia sekarang ini bahwa cukup berbuat baik kita masuk surga, saudara. Nah, bagaimana perjanjian baru akan menjawab ini, saudaraku? Nah, saat ini kita akan menjawab atau perjanjian baru akan menjelaskan kepada kita apakah dengan cukup berbuat baik kita masuk surga. Saudara, sebelum kita akan membahas pertanyaan ini menurut perjanjian baru, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Aba ya Bapa yang ada di surga, kembali kami menghadap di Kau Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih sayang-Mu, belas kasihan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berjumpa dan membahas kebenaran firman-Mu. Bapa, sekiranya memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa kepadamu. Amin. Saudara, sebelum kita akan membahas bersama pertanyaan ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat ke-8. Saudara, dikatakan begini, saudara, dalam Efesus 2 ayat 8 terjemahan Indonesia Yunani. Dikatakan begini, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, tema kita pada hari ini adalah masuk surga bukan karena perbuatan baik manusia. Tujuannya adalah supaya mengajarkan kepada umat manusia dalam Quran ini bahwa kita adalah rancangan Allah. Kita adalah ciptaan Allah, dan karena kejatuhan Adam dan Hawa, maka Allah merancang kehidupan kekal yang kedua. Tetapi rancangan kehidupan yang kekal yang kedua, saudara, adalah bukan karena perbuatan baik, ya, bukan karena perbuatan baik. Berbeda, saudara. Itulah sebabnya saat ini kita akan membahasnya. Dan perbuatan baik itu memang dibutuhkan, tapi prioritas atau primernya bukan pada perbuatan baik manusia diselamatkan. Ya, itu sekunder, ya, tetapi bukan primer, tapi sekunder. Nah, ini kita akan bahas bersama. Tujuannya supaya Anda memiliki konsep yang benar bahwa bukan dengan perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain kita selamat, bukan, saudara. Nah, itulah sebabnya saat ini kita akan membahas bersama. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita pada hari ini adalah masuk surga bukan karena perbuatan baik manusia. Saudara, pertanyaan yang akan kita bahas adalah apakah cukup berbuat baik Anda dan saya boleh masuk surga? Tidak, saudara. Dalam Efesus 2 ayat 8 tadi, dalam konteks yang kita baca tadi, bahwa kita diselamatkan bukan karena melakukan kebenaran, tapi karena anugerah. Saudara, kata anugerah dalam Efesus 2 ayat 8 itu bahasa Yunaninya adalah kariti. Saudara, kata kariti ini adalah akar katanya dari karis. Karis artinya anugerah Allah atau kasih karunia Allah atau belas kasihan Allah. Jadi kita diselamatkan oleh Allah, ya, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena belas kasihan Allah. Itu dijelaskan oleh Paulus dalam Roma pasal 5 ayat ke-15. Karena Roma 5 ayat ke-15 bahwa Maha berkuasa dari Adam sampai Musa, maka oleh karena itu, karena Maha berkuasa dan tidak ada kebangkitan, maka Yesus harus datang. Itulah pokok atau sumber anugerah supaya Anda dan saya bisa dibangkitkan dan menerima hidup yang kekal. Semua ini bukan karena perbuatan baik. Saudara, kalau itu perbuatan baik, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sejak mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka melek, mata mereka melek, dan mereka tahu baik dan jahat. Apakah dengan perbuatan Adam dan Hawa sudah mengetahui baik dan jahat dan mereka melakukan baik yang baik dan yang jahat itu mereka bisa masuk surga? Atau cukup berbuat baik Adam bisa masuk surga? Nyatanya Adam tidak bisa dibangkitkan, ya. Sampai hari ini hanya Yesus yang dapat dibangkitkan. Nah, itulah sebabnya bukan perbuatan Adam yang telah makan buah pengetahuan baik dan jahat memiliki konsep berbuat baik, bukan itu, tetapi anugerah Allah. Mengapa anugerah Allah? Karena Adam jatuh ke dalam pelanggaran. Karena Adam jatuh ke dalam pelanggaran, Allah mengasihi kita manusia. Oleh sebab itu Dia memberikan kasih karunia. Itu kariti, itu karis, yang artinya belas kasihan Allah kepada manusia karena kejatuhan Adam dan Hawa. Impactnya atau akibatnya kita yang menanggungnya. Itulah sebabnya Allah berbelas kasihan.
itu membuat kita dapat diselamatkan, saudara. Bukan perbuatan Anda dengan saya. Dan kemudian pendeta mengatakan, cukup kita berbuat baik, kita diselamatkan. Saudara, ini hal yang harus kita mengerti, bahwa perbuatan baik bukan diselamatkan. Saudara, berikutnya saudara, anugerah itu kariti bahasa Yunannya, yang artinya karis, yaitu belas kasihan Allah. Kalau tidak ada belas kasihan Allah kepada Adam sampai hari ini kepada kita, Yesus tidak akan datang, saudara. Karena belas kasihan Allah lah, Yesus harus datang. Dia harus, Yohanes 1:14, firman menjadi manusia. Dan kemudian dia membawa apa? Itu Yohanes 1:17. Dia membawa anugerah dan kebenaran. Saudara, disinilah pokok anugerah Allah, yaitu Yesus Kristus, supaya Anda dan saya bisa diselamatkan. Tetapi harus apa, saudara? Nah, saudara harus melakukan sesuatu hal yang supaya kita bisa diselamatkan. Dan ini peluangnya adalah itu karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan manusia atau perbuatan baik manusia, bukan karena kita melakukan kebenaran, karena hasil daripada perbuatan kebenaran, bukan. Tetapi inti pokoknya, primernya adalah kasih karunia. Semoga dengan pelajaran ini saudara memberikan motivasi buat kita bahwa perbuatan baik manusia bukan menyelamatkan, bukan masuk surga, menentukan orang masuk surga, tetapi karena anugerah Allah. Nah saudara, semoga dengan pelajaran ini memberikan motivasi bagi kita bahwa anugerah Allah itu adalah sangat dibutuhkan oleh manusia. Itulah sebabnya Allah katakan melalui Rasul Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan berarti karena perbuatan baik kita, saudara, tapi akan belas kasihan Allah, karena kasihnya Allah kepada manusia. Dia berkorban putranya, dia memberikan putranya sebagai korban. Korban bahasa Yunani adalah tusia, yang artinya adalah sesuatu yang masih kita butuhkan, tapi diberikan kepada orang lain. Allah sangat butuh mengasihi anaknya, tetapi harus dia berikan kepada manusia karena belas kasihan Allah. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman itu menjaga dan memelihara kami, dan ketika kami mentaati kebenaran-Mu dan kami melakukan firman-Mu, maka itu kami dapat diselamatkan, dan itu adalah bagian daripada anugerah Allah dan belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa kepada-Mu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 49 873. Tuhan memberkati.